Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Pokok bahasan dalam materi teori pertumbuhan ekonomi diantaranya ada 4 bahasan yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, teori-teori dari pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita mulai pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi pada umumnya merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan ya atau secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi ada perubahan yang lebih baik. Nah, itu merupakan pertumbuhan ekonomi. Biasanya pertumbuhan ekonomi ini dilihat berdasarkan adanya kenaikan dari GNP atau GDP, atau juga bisa dilihat dari adanya kenaikan pada pendapatan per kapita. Nah, syaratnya dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Gitu ya. Jadi indikator pengukuran untuk pertumbuhan ekonomi ini biasanya dilihat dari adanya kenaikan GDP, GNP, dan juga kenaikan dari pendapatan per kapita. Itu definisi dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang menjadi penentu dari pertumbuhan ekonomi pada suatu negara? Oke, yang pertama, yaitu adanya tanah dan kekayaan alam, tentu ya. Lalu yang kedua, jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu negara, kemudian barang-barang modal dan juga teknologi, kemudian yang keempat, manajemen, dan yang kelima, kewirausahaan, dan yang keenam, sistem sosial dan juga sikap masyarakat. Dan yang terakhir adalah luas pasar sebagai sumber dari pertumbuhan. Nah, ini adalah ketujuh faktor-faktor yang bisa dijadikan penentu dari pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Nah, kemudian selanjutnya, teori dan juga model dari pertumbuhan ekonomi. Jadi adanya perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi ini menghasilkan berbagai teori-teori mengenai pertumbuhan ekonomi dari para ahli bidang ekonomi tentunya ya. Secara umum, teori mengenai pertumbuhan ekonomi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori merkantilisme, kemudian yang kedua teori klasik, yang ketiga teori neoklasik, dan yang terakhir adalah teori historis. Nah, ke masing-masing teori ini nanti berbeda mengenai pandangan-pandangan mereka terhadap eh, pertumbuhan ekonomi. Oke, kita mulai kepada teori aliran yang pertama, yaitu teori merkantilisme. Jadi menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu ditentukan oleh yang pertama adanya peningkatan perdagangan internasional. Nah, tentu ya, kalau kita membahas perdagangan internasional, pasti kaitannya itu dengan ekspor dan juga dengan impor. Kemudian yang kedua, adanya penambahan pemasaran hasil industri. Kemudian yang ketiga, surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah,
Kalau misalkan, neraca perdagangan suatu negara itu ternyata defisit, artinya ya tidak bisa dikatakan bahwa ekonomi dalam suatu negara tersebut tumbuh, ya. Jadi ini, 3 faktor pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori merkantilisme. Kemudian yang kedua, teori aliran klasik ya, atau teori klasik. Jadi dalam aliran klasik, ini teori pertumbuhan ekonominya didasarkan pada eh, banyak atau sedikitnya penduduk pada suatu negara. Maka dapat dikatakan juga teori aliran klasik ini didasarkan pada pertumbuhan penduduk dari suatu negara. Nah, siapa saja para ahli di bidang klasik atau para tokoh ya dalam aliran klasik ini? Yang pertama ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka akan terdapat pertumbuhan output atau terdapat pertumbuhan hasil. Nah, sehingga dengan adanya pertumbuhan output, maka perekonomian juga akan bertumbuh dan juga akan berkembang. Nah, pernyataan ini sudah dinyatakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations pada tahun 1976. Nah, kemudian tokoh yang kedua, tokoh aliran klasik yang kedua, menyatakan, yaitu David Ricardo, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar itu akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Nah, hal ini juga disampaikan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Jadi itu ya kalau aliran klasik mereka pandangannya didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Jadi dalam aliran klasik ada dua tokoh. Yang pertama itu Adam Smith dan yang kedua itu adalah David Ricardo. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori aliran neoklasik. Nah, berbeda dengan teori aliran klasik, nah, kalau aliran neoklasik ini eh, pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara didasarkan oleh kewirausahaan dan juga investasi. Itu ya berbeda. Kalau tadi aliran klasik berdasarkan pertumbuhan penduduk, kalau berdasarkan neoklasik ini adalah kewirausahaan dan investasi. Siapa saja tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam neoklasik? Nah, ada 3. Ada Harrod dan Domar, kemudian ada Schumpeter, dan yang ketiga adalah Robert Slow. Kita mulai kepada tokoh yang pertama dulu ya. Nah, menurut Harrod dan Domar, syarat supaya pertumbuhan ekonomi negara itu dapat berkembang atau dapat tumbuh secara jangka panjang itu adalah perlu adanya pembentukan modal atau adanya pembentukan investasi. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari wirausaha atau kemampuan dari kewirausahaan. Sehingga teori ini menekankan pada adanya inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Robert Slow. Nah, kalau Robert Slow ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama apa saja. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua, akumulasi modal. Yang ketiga, teknologi modern. Dan yang terakhir adalah output. Nah, kemudian dalam jangka panjang, menurut Robert Slow, tingkat tabungan itu dapat menentukan modal dalam proses produksi. Jadi ini ketiga tokoh dalam aliran neoklasik. Nah, kemudian teori yang terakhir, yaitu menurut teori historis atau teori aliran historis.
Nah, dalam teori aliran historis, ini ada 5 tokoh. Ada 5 tokoh, yang mengemukakan pandangannya mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, dimulai kepada tokoh yang pertama, yaitu Friedrich List. Nah, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Jadi dimulai dari masa berburu dan mengembara, kemudian dari masa beternak dan petani, masa petani dan kerajinan, sampai kepada masa industri dan perdagangan. Jadi kenapa disebut historis? Jadi dia pertumbuhan ekonominya ini harus melewati berbagai tahapan-tahapan. Tadi tahapan-tahapan yang disebut, makanya disebut sebagai teori aliran historis. Nah, kalau menurut Friedrich List, tahapan yang dilalui oleh pertumbuhan ekonomi itu melewati masa berburu dan mengembara, kemudian masa peternakan dan bertani, kemudian masa bertani dan kerajinan, dan juga sampai kepada masa industri dan juga perdagangan. Nah, kemudian yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Nah, menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi ini dimulai dari alat tukar menukar yang dilakukan masyarakat. Nah, seperti masa barter tadi ya, misalkan pertukaran dengan natural. Kemudian masa pertukaran uang, lalu masa pertukaran sampai kepada dengan kredit. Nah, itu menurut Bruno. Kemudian yang ketiga, menurut Carl Bucher. Nah, kalau menurut Carl Bucher, perkembangan ekonomi itu ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumennya. Nah, sehingga eh, dimulai dari rumah tangga tertutup sampai rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan secara lebih luas lagi rumah tangga dunia. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Werner Sombart. Beliau mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena masyarakat itu memang sudah memiliki susunan organisasi dan juga ideologi masyarakat dari zaman perekonomian tertutup, ya, dan zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, lalu sampai kepada perekonomian kapitalis. Lalu yang terakhir, tokoh yang terakhir adalah Walt Whitman Rostow. Nah, jadi Rostow ini mempunyai buku yang judulnya adalah Stage of Economic Growth. Nah, dia dalam bukunya itu membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan atau 5 tahap dari dasar kemajuan tingkat teknologi. Nah, apa saja kelima tahapan tersebut? Yang pertama adalah tahap tradisional. Nah, dalam tahapan tradisional ini, perekonomian suatu negara ini masih didominasi oleh adanya sektor pertanian. Jadi masih didominasi oleh pertanian. Lalu tahapan yang kedua adalah transisi atau pre-take off. Nah, dalam masa transisi ini mulai terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari yang awalnya pertanian mulai merambah ke dunia industri. Kemudian tahapan yang ketiga itu lepas landas atau take off. Nah, pada masa lepas landas ini mulai adanya hambatan dalam struktur sosial dan juga dalam struktur politik. Tapi hambatan tersebut itu tentunya sudah dapat diatasi dengan baik. Nah, kemudian tahapan selanjutnya, tahap keempat, yaitu mulai menuju kematangan atau drive to maturity. Nah, dalam masa ini adanya serikat-serikat pekerja atau serikat-serikat buruh dan perdagangan ini semakin banyak dan juga semakin maju. Nah, yang
terakhir mulai kepada konsumsi tinggi ya atau high mass consumption. Nah, pada masa ini mulai tenaga kerja itu didominasi oleh tenaga-tenaga kerja yang sudah terdidik dan juga penduduk di kotanya itu sudah lebih besar atau lebih banyak daripada di desa. Nah, itu adalah kelima tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan adanya kemajuan tingkat teknologi berdasarkan teori dari Walt Whitman Rostow. Itu ya. Jadi ada keempat secara umum teori-teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, oke, yang terakhir adalah bagaimana cara kita menghitung pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi supaya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, nah maka produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional di sini dapat berupa GNP ataupun berupa GDP pada tahun itu kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi ini rumusnya. Rumusnya adalah GNP, contohnya adalah GNP misalkan di sini ya. GNP pada tahun itu dikurangkan dengan GNP tahun sebelumnya. Nah, dibagi dengan GNP tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%. Bagaimana kalau yang ditanyakan GDP? Ya udah, berarti pertumbuhan ekonominya ya berarti GDP tahun itu dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya, dibagi dengan GDP tahun sebelumnya, baru dikalikan dengan 100%. Nah, itu adalah rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soal untuk GDP. Jadi, misalkan diketahui GDP negara X pada tahun 2019 itu adalah 800 miliar. Dan nilai GDP tahun 2020 adalah 900 miliar. Dari data tersebut, maka berapa besarnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020? Maka yang ditanyakan adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Sehingga rumusnya adalah bagaimana menghitung pertumbuhan ekonominya. Berarti GDP di tahun 2020 dikurangkan dengan GDP di tahun 2019 dibagi dengan GDP tahun 2019 dikalikan 100%. GDP tahun 2020 adalah 900 miliar. Kemudian GDP tahun 2019 adalah 800 miliar. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020-nya adalah 900 dikurangkan dengan 800 dibagi dengan 800 dikalikan 100%. Nah, itu adalah hasilnya adalah 12,5%. Sehingga dapat kita simpulkan dengan GDP pada tahun 2020 900 miliar dan GDP pada tahun 2019 400 miliar, pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 12,5%. Nah, itu ya. Itu adalah cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah seperti itu. Nah, itu teman-teman materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.